Shalom sahabat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Banyak orang menuduh bahwa orang Kristen itu tidak hafal Alkitab ya. Ya, sebenarnya orang Kristen itu bukanlah penghafal-penghafal, tetapi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena Yakobus 1 ayat 22 sampai 23 berkata begini, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin." Tetapi demikian pun ada begitu banyak ya orang-orang yang hafal Alkitab sebenarnya, walaupun mereka tidak pamer, walaupun mereka tidak melakukan perlombaan-perlombaan seperti itu, tetapi sebenarnya ada banyak orang Kristen yang hafal Alkitab. Saya pun pernah menemukan orang-orang seperti itu sahabat. Mereka hafal luar biasa walaupun tidak pamer. Yuk kita lihat videonya sahabat. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akhim, Akhim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang bersatu dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, dan dia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya kenapa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yehuda pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika raja mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, "Di mana Mesias akan dilahirkan?" Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yehuda, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem,
tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan lahir seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidiki dengan seksama hal-hal yang mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan melihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, mereka sangat bersuka-cita. Lalu pergilah mereka ke situ dan masuk ke dalam rumah itu. Mereka melihat bayi beserta Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diberitakan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tunggu dulu, nah apa tuh tuh orang hafal Alkitab hampir semua dia tahu. Tunggu nanti opa Adri piame. Saya kata piame di rumah. Bilang sana pesin. Pakai oto. Terus. Perlu tuh tukang tembak tikus cuma deh hidup di cer-cer tikus napa jago sekali bah. Kita 2 ayat saja. Berikut kita lanjut dengan Mazmur. Mazmur 120 sampai 135. Nanti besok suruh tanya. Ya. Firman Tuhan memberi judul dikejar-kejar fitnah nyanyian syarat. Dalam menyesalkanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku, ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada injil dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang dibalaskan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing Mesir, karena harus diam di antara kemah-kemah kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang memiliki perdamaian. Aku ingin suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara maka mereka berhendak perang. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga kedua nasibmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bertanggung rapat, kemana suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Kepadamu aku melayangkan mataku. Ya, engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan perzinaan.
Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan orang-orang yang merasa aman dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Jika bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jika bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat menangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita lanjut. Ya sahabat yang terkasih, luar biasa ya bagaimana Bapak ini menunjukkan keterampilannya dengan berpakaian sederhana, dengan bergaya sederhana, tetapi begitu hebat dan luar biasanya beliau mampu menghafal Alkitab. Ya, menghafal Alkitab keturunan-keturunan begini susah loh sahabat, jujur susah. Tuhan memberkati Bapak. Nah, jadilah pelaku firman, bukan hanya penghafal saja, tetapi saya percaya Bapak juga akan melakukan apa yang Bapak hafalkan. Ya, Tuhan memberkati Bapak, keluarga bersama anak-anak dan istri dan keturunan. Tuhan berkati secara berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih Bapak menyertai Bapak. Haleluya, puji Tuhan. Shalom.